Suasana rumah mertua itu selalu terasa hangat bagi Arga. Setelah 5 tahun menikah, ia sudah merasa ibu mertuanya seperti ibunya sendiri. Rani, istrinya, sering dinas luar kota, jadi Argalah yang lebih sering menjaga Bu Ratih yang kesehatannya menurun. Pada awalnya semua terasa wajar. Arga memasak untuknya, mengantar ke dokter, menemani nonton televisi saat malam. Namun lama-kelamaan, Bu Ratih semakin mencari keberadaan Arga. Ia menanyakan jadwal pulang, menunggu di ruang tamu, bahkan membuat alasan agar Arga tetap berada di rumah lebih lama. Arga tidak pernah curiga, ia hanya menganggap ibu mertuanya kesepian. Namun suatu malam, Bu Ratih menangis di kamar. Arga mengetuk pintu. "Bu, ada apa?" "Tidak apa-apa, Arga. Ibu hanya merasa sendirian." Suara itu bergetar. Ada luka yang tak pernah dibicarakan. Dalam keheningan, Bu Ratih menceritakan bahwa suaminya dulu sering mengabaikannya. Keluarga itu selama bertahun-tahun berjalan dengan komunikasi yang dingin. Rasa kesepian itu terus ia bawa sampai sekarang. Arga terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Namun sejak malam itu, hubungan mereka berubah. Bu Ratih menjadi lebih lembut, lebih perhatian. Ia sering memasakkan makanan kesukaan Arga, kadang memegang tangan Arga terlalu lama saat berbicara. Arga mulai merasa ada jarak yang salah, tapi ia selalu menghindar. Ia tidak ingin menyinggung perasaan ibu mertuanya. Sampai suatu malam, ketika hujan deras mengguyur kota dan listrik padam, Bu Ratih memeluknya dari belakang. "Arga, kamu satu-satunya yang membuat ibu merasa hidup lagi." Saat itu Arga sadar, ada sesuatu yang seharusnya tidak pernah dimulai. Ia menjauh, tetapi Bu Ratih justru semakin bergantung. Awalnya hanya percakapan emosional, lalu menjadi perhatian berlebihan, dan akhirnya mereka melangkah ke zona yang tidak bisa kembali. Arga terjebak, ia menyesal, tapi juga tidak mampu menghentikan kedekatan itu. Hingga puncak konflik datang, Rani pulang lebih cepat dari dinas luar kota. Ia mendapati ibunya dan suaminya berada dalam situasi yang sulit dijelaskan. Rani menangis, menjerit, dan merasa dikhianati oleh dua orang yang paling ia percayai. Kenapa kalian lakukan ini pada aku?" Tidak ada jawaban yang bisa menghapus luka itu. Bu Ratih jatuh terduduk, sementara Arga hanya bisa meminta maaf yang tak pernah cukup. Keluarga itu hancur pada malam itu juga. Rani pergi dari rumah sambil membawa koper. Hubungan pernikahan mereka terbelah, dan Bu Ratih hidup dengan penyesalan yang tidak pernah selesai. Arga akhirnya meninggalkan rumah itu. Namun setiap kali mendengar suara hujan, ia kembali mengingat malam di mana segalanya berubah dan pengkhianatan yang seharusnya tidak pernah terjadi. Beberapa minggu kemudian, Rani menghubungi Arga untuk menyerahkan surat cerai. Mereka bertemu di sebuah kafe. Rani tampak kurus, pucat, dan penuh luka batin. Ia membawa amplop coklat tebal dan baru menyerahkannya ketika pertemuan hampir selesai. "Ini baca setelah aku pergi," katanya dengan suara gemetar. Rani pergi tanpa menoleh. Arga membuka amplop itu. Arga menunduk, menahan tangis. Hubungan yang hancur mungkin selama ini dibangun atas kesalahpahaman terbesar dalam hidup mereka. Sementara Bu Ratih kini dirawat di pusat rehabilitasi. Ia sering memanggil nama Arga dengan penuh rindu.